Receiver, jendela informasi pertanahan. Anda ingin tahu seluk-beluk PTSL? Ya, saatnya Anda simak baik-baik sampai nanti pukul 18. Dan kita juga sudah kedatangan tamu undangan lagi, narasumber kita ada Pak Budi sebagai Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pemberdayaan, Bapak Budi Santoso SSIT. Selamat sore Pak. SSIT MH ya. Pak Budi juga sibuk dengan penyuluhan Pak ya? Betul sama. Kita kembali ke Pak Kustiawan yang tadi belum secara tuntas nih tentang pertanyaan dari Pak Wawan di Karangkencana. Yang kita ulang pertanyaannya, bagaimana kalau data kepemilikan tanah masih menunggak dalam pajak? Berarti tadi jawaban positifnya atau informasi positifnya bisa ikutan PTSL. Bisa. Tapi ketika pajak belum beres, itu mungkin nanti ada kebijakan dari desa itu ya, bahwa mungkin itu yang dinamakan tunggakan pajak. Dia kan per tahunnya misalnya kena 150.000 misalnya, dia harus bayar. Tapi kalau misalnya itu udah gini aja lah, kalau sudah jadi sertifikat harus bayar misalnya. Nah itu bisa aja dari kebijakan kepala desa membebaskan, atau memang nantinya malah terutang mungkin Pak Budi ya, pajaknya jadi di dalam desa A misalnya harusnya menyetorkan sekian ratus juta, kekurangan dia tuh ada yang berapa orang yang nggak bayar, ya itu mungkin berkurang desa tersebut. Tapi ada juga kasus kalau orangnya si subjek pajaknya sudah bayar PBB itu, tapi nyangkut di kolektor di desanya. Banyak juga kejadian. Nah itu iya kan Pak ya? Nah itu jadi harus ada kembali lagi lah itu, bahwa mungkin kebijakan kepala desa atau di tempat itu kalau memang sudah bayar, bukti yang dibayarkan ke desa kan ada kwitansi. Iya. Diperlihatkan gitu loh. Iya. Tapi di sini nunggak berarti kan bisa keusut ya dari situ ya. Baik. Pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Teti di Ciawi Gebang nih. Ini dampingan Pak Kustiawan juga nih Pak ya. Iya. Bagaimana kalau tanah yang sedang dalam proses sengketa, baik keluarga ataupun baik sengketa di keluarga ataupun di pengadilan, apakah bisa ikut PTSL juga nih Pak? Ke Pak Budi, mangga. Pak Budi. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Sesuai juknis yang ada Pak, jadi memang PTSL ini kan seluruh bidang tanah yang ada di desa yang telah ditetapkan lokasinya harus terukur dan terdaftar. Nah, ketika ada satu bidang tanah yang sedang dalam tanda petik bermasalah, nah itu kalau sesuai ketentuan kami akan tetap ukur, kami akan tetap data. Nah hanya bahkan mungkin kalau memang itu layak diterbitkan sertifikat, bisa saja diterbitkan sertifikatnya, hanya kita belum menetapkan siapa pemegang hak yang berhak. Ketika memang itu sedang dalam mediasi misalkan, atau ketika mediasi pun tidak diperoleh hasil yang memuaskan para pihak, misalkan berlanjut ke pengadilan. Nah ketika beracara di pengadilan dan telah mempunyai keputusan hukum yang ingkrah atau mengikat ke semua pihak, barulah kita terbitkan sertifikat kepada hasil keputusan pengadilan itu. Jadi selama itu memang proses PTSL didaftarkan mungkin bisa, tetapi belum bisa diterbitkan sertifikatnya karena belum jelas siapa yang berhak atas bidang tanah tersebut. Berarti tidak punya nama dong Pak ya kalau betul. Ya. Jadi no name, belum ada namanya. Tapi karena memang harus dikeluarkan sertifikatnya misalkan, tetapi belum layak siapa yang berhaknya, makanya kita belum keluarkan nama pemegang haknya siapa gitu. Oh, berarti nanti ketika dibagiin tuh sama dengan yang waktu yang pertanyaan pertama Pak ya, yang apa namanya? Ke bank. Dipisahin. Ini mah belum ada nama, ini yang masih di bank, ini yang dibagiinnya. Ini bisa diproses lebih lanjut ketika sudah ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap atau diingkrah. Baru dikasih nama. Siapa yang berhak? Siapa yang menang. Jadi keputusan pengadilan muat di situ. Gitu, Pak. Jadi ini berarti himbauan juga nih untuk yang bersengketa di keluarga ya, dalam artian kakak dengan adik masih ribut warisan, cepat beresin lah. Biar puguh siapa namanya. Baiknya tidak perlu beracara di pengadilan lah. Toh sama-sama keluarga, AKB baiknya secara musyawarah. Toh masalah tanah warisan itu memang
banyak terjadi kasus ya Pak Kustiawan di BPN itu, dan sebenarnya kan kalau kita kembalikan hakikat warisan itu apa sih? Ya kita sendiri kan mungkin tidak ada pada saat itu andil, cuma kebetulan orang tua kita memang ada rezekinya, ya udah kita syukuri, kita nikmati bersama, jangan sampai menjadi beban bagi orang tua kita yang sudah meninggal. Berarti sering juga Bapak yang menyelesaikan masalah warisan keluarga. Penengah kalau diizinkan untuk diminta mediasi atau apa Pak, kami memang ada untuk bidang seperti itu. Iya. Harapannya kan semua paham dan mengerti. Oh iya, sehingga musyawarah mufakat yang diutamakan itu tercapai gitu. Baik. Itu semoga bisa memuaskan nih dan juga bisa terwakili nih. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sama dengan Ibu Teti di Ciawi Gebang, ini sudah dijawab dengan tuntas nih ya. Berikutnya dari Ibu Siti dari Saudara Kurniawan di Selajambe nih. Bagaimana kalau pemilik tanah tidak bisa hadir dalam pengukuran ataupun yang pemilik tanah yang di sebelahnya, sebelah subjek tanah yang diukur tidak juga hadir? Itu sah menurut hukum kah atau tidak? Siapa nih? Mau jawab? Kalau ini kan di dalam asasnya pengukuran juga ada kontradiktur delimitasi. Ya, kontradiktur delimitasi dimaksud ini setiap yang berbatasan langsung wajib hadir, wajib kan gitu. Wajib hadir lah. Nah, kalaupun tidak hadir, ya masih dimungkinkan kalau misalnya pas dia datangnya bukan pas di jadwal pengukuran misalnya. Apabila sudah dibuatkan jadwal pengukuran oleh desa, oleh tim kami ini, ternyata dia berhalangan hadir. Tapi sebelumnya dia pernah hadir ke situ. Dia tetapkan sendiri batas-batasnya. Di mana dipasang patoknya. Mungkin petugas kami melihat patok itu aja. Walaupun tidak ada orangnya gitu. Tapi berarti si patok tersebut sudah anggap aja misalnya sudah sah lah. Atau sudah apa tidak buat surat kuasa Pak? Sebagai kalau dia tidak hadir karena ada keperluan menguasakan untuk bisa juga bisa ya? Surat kuasa. Baik, tapi prinsipnya semua harus hadir ketika pengukuran. Ketika pengukuran atau dia menetapkan batas pada saat dia masang batasnya. Ini sebelum datang petugas ukur nih. Petugas ukur belum datang ke situ. Tapi mereka sudah pada datang nih, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung. Wah, tanahnya bersebelahan nih. Nah, seorang pasang itu dia, saya di dia biasanya batas-batas tersebut kebanyakan masih saudara. Kebanyakan nih. Masih saudara, dia datang dari Bandung, udah di situ aja kan, di situ bagi waris biasanya udah beres. Nah itu nanti begitu petugas kami ngukur, diantar dari aparat ke desa. Mungkin si aparat desa itu udah tahu, Pak itu kemarin pada ngumpul Pak, ini udah dibatasi nih, udah dipatokin. Tinggal ngukur petugas. Sudah hasil kesepakatan. Udah hasil kesepakatan dari biasanya. Tanah sebelahnya. Tanah tersebut sebelah. Nah, kalau tanah sebelahnya bukan milik orang lain, semacam jalan atau masjid atau umum lah, itu gimana Pak? Nah, kalau itu yang misalnya berbatasan dengan Perumka, ya, atau berbatasan dengan jalan, capnya sebelah kanan bahwa PU misalnya. Tapi kalau misalnya itu sudah sesuai dengan batas yang dimaksud, sempadannya, itu tidak perlu juga hadir, tidak perlu juga tanda tangan dari si jalan itu gitu ya. Tetapi cukup dilihat, ini tulis di situnya nanti jalan raya gitu kan gitu. Nah itu kalau dengan Perumka biasanya itu harus didatangkan. Karena sering bermasalah dengan Perumka. Untung di Kuningan nggak ada ya? Untung nggak ada. Kelewat. Soalnya kan Perumka itu kan dengan perusahaan yang besar itu mungkin tidak terurus lah. Ada orang yang nempel di situ kan dia bisa ngambil semeter, 2 meter. Padahal Perumka tuh dulunya beli, membebaskan. Jalan juga sama. Betul. Jalan juga sama, itu diperluas, diperlebar tuh. Orang ada yang gratis. Ada yang gratis, misalnya tidak dengan ganti rugi, sukarela, tapi tanahnya dia dinaik, tadinya semeter 50.000, dengan adanya jalan jadi 500.000, betul, ya kan? Itu tidak ini gitu. Jadi kalau batasnya jalan, tidak pernah, jarang lah.
harus tanda tangankan ke sana. Tapi kalau kereta api ditekankan Baik. Berarti ketika sah menurut hukum, ketika satu tadi ada kesepakatan, ya, yang bagusnya mah hadir semua. hadir Pak, ya? semua. Baik. Dan kalau ada berbatasan dengan fasilitas umum, itu ada tanda tangan dari yang dinas bersangkutan. Ya. Baik. Berikutnya dari Bapak Hasan di Kuningan nih. KTP elektronik yang belum bisa diakses oleh ATR BPN itu bagaimana solusinya? Mungkin ini ada beberapa kasus yang ternyata ketika daftar PTSL, Ya. KTP elektroniknya tidak bisa terdeteksi, Pak. Gimana, Pak? Betul. Dalam beberapa kesempatan di desa yang pernah kami laksanakan PTSL, ketika petugas entry akan memasukkan data melalui KKP kami, memang ada beberapa yang terdeteksi nicknya tidak ngeling dengan data di Dukcapil. Nah, makanya ketika beberapa temuan tersebut kita sampaikan, alhamdulillah ada respon dari Pak Bupati maupun Kepala Dinas Dukcapil bahwa hal itu bisa diselesaikan dengan cara silahkan nanti Bapak Ibu sekalian yang ketika nicknya belum ngeling dengan eKTP tersebut dibuatkan daftar, sehingga pengurusannya pun dalam satu dikolektifkan oleh dari pengurus desa atau kelurahan, disampaikan tidak masing-masing per orang datang ke sana. Dan itu alhamdulillah untuk beberapa kasus bisa diselesaikan, karena memang kita juga sebenarnya udah ngeling ya, Pak Kristiawan, ketika penerbitan sertifikat apapun, ketika nicknya dimasukkan, ketika belum masuk akan ada konfirmasi ulang yang harus dilakukan baik oleh si pemegang KTP tersebut ataupun ke pihak BPN sendiri atau pemberitahuan. Jadi insya Allah karena memang sudah sistem online semua, asal memang ada yang mengurus, yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan itu, tidak akan ada masalah. Betul. Makanya ketika setiap penyuluhan pun saya tetap sampaikan, Pak Kades atau perangkat desa mohon dibantu warganya ketika ada nick KTP elektronik yang belum ngeling. Karena kan sekarang udah bersifat nasional. Insya Allah di Dukcapil juga akan membantu dengan secepatnya untuk agar bisa ngeling dengan data yang ada. Solusinya berarti buat Pak Hasan ini ada ya solusinya, yaitu dengan didaftarkan di panitia desanya, jadi jangan satu orang kagok ya di Dukcapilnya. Karena kalau satu-satu kan jadi repot. Tetapi ketika sudah dikoordinir kan akan lebih memudahkan. Oh, satu desa, jadi dilayani satu desa, disalahin silahkan. Yang penting semua juga tetap ada solusinya. Baik. Berikutnya nih Pak, dari Ibu Sri, Bapak dari Saudara Mansur di Luragung nih. Apakah ada mafia tanah di Kuningan dan bagaimana menyikapi permasalahan mafia tanah? Oh, ini agak sedikit keluar dari PTSL Pak, tapi mungkin ini menjadi ini juga ya, semacam hal yang menggelitik lah buat Pak Mansur nih. Emang di Kuningan ada nggak sih Pak mafia tanah itu apa, atau konotasi atau arti mafia tanah itu apa sih Pak? Ini saya memberi gambaran sedikit ya. Iya. Bahwa kalau di kota besar, ini kan bukan juga di Kuningan kota kecil tidak ada mafia tanah kan gitu. Di dalam di kota besar saya contohkan mafia tanah itu ada semuanya, malah bisa memindahkan tanah orang menjadi tanahnya dia kan seperti itu. Contoh misalnya kasus siapa yang artis itu kemarin tuh, itu mafia tanah. Jadi mafia tanah itu yang tidak beritikat baik itu. Jadi tapi awalnya biasanya dari orang yang mengurus tanah, saking enaknya gitu kan gitu. Ini mencontohkan. Bukan tidak ada, di Kuningan juga ada, ya. Cuman kan masih dalam arti kata tidak begitu ini masalah gitu kan. Karena selama ini juga belum pernah dengar ada mafia tanah di Kuningan. Yang menjadi cikal bakalnya mafia tanah itu adalah misalnya, ya contoh aja misalnya, Bapak lupa waktu motokopi, sertifikat, sertifikat tertinggal. Nah, contoh mafia tanah ya. Iya, terus? Aduh, ya saya manggil sertifikat ya. Seharusnya kalau dia orang baik kan gitu, ya pulangkin lah.
Ente. Seolah-olah nanti ada muncullah akta jual beli dari bapak ke yang menemukan. Oh, ini penting nih Pak, berarti Ya. kewaspadaan masyarakat tuh tentang sertifikat. Makanya sertifikat itu harus disimpan dengan baik tuh. Munculnya itu, atau bapak menyuruh orang lain yang dianggap sama bapak itu, saya percaya sama bapak. Orang tiap hari dia makan di sini, di sana, pembantu, dibawanya. Itu kan dirina jubir, langsung beralih ke nama dia. Kan? Nah, seperti itu Pak. Jadi kalau mau piat tanah, nah di Kuningan pun pasti ada yang begitu. Goler-goler ya, atau orang masuk dalam rumah kita, ada sertifikat bapak di meja makan, ada orang bertamu di situ, dia ambil sertifikat. Muncul Pak, bisa pindah. Kami tidak tahu. BPN tidak tahu kalau itu kok ada akta jual belinya itu ini. Bapak komplain, Pak ini kok bisa balik nama ke orang ini. Oh saya bukti formalnya ada, akta jual belinya ada. Nah itu kalau diusut, itulah judulnya mafia tanah. Pak, kalau gitu semudah itu dong Pak ya, Pak. Ya. Kenapa ATR BPN tidak membuat filter atau tidak membuat itu jadi tidak memudahkan mafia tanah? Masa dengan fotokopi aja sudah bisa beralih? Bukan fotokopi. Bukan. Aslinya. Bapak tinggal lupa. Oh. Kan gini ya. Ada orang yang sering sertifikat hilang, kan diumumkan di koran. Sertifikat hilang di atas nama Kustiawan, letak tanah di desa Jalaksana, kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, seluas 650 meter persegi bisa. Ya. Sertifikat hilang itu diperkirakan jatuh dari rumah ke kantor BPN atau ke kantor mana. Nah, itu digantilah. Diumumkan di koran, surat kabar, bahwa sertifikat M nomor sekian dinyatakan tidak berlaku. Dan kami akan menerbitkan lagi sertifikat pengganti atas nama Kustiawan nomor sekian. Tapi sertifikat yang hilang itu udah digunakan sama orang lain, misal di bank mana diizin duit sekian miliar, ya udah. Nah itu yang jadi masalah, nanti muncullah sertifikat ganda. Nah di kami itu yang masih belum bisa seperti itu. Meskipun sudah dinyatakan tidak berlaku sertifikat yang hilang itu, tapi manakala kita tidak tahu yang hilang itu di mana kan, ayah disah atas sertifikat di mafia tanah masuknya. Berarti itu perumpamaan aja, Pak. Tapi perumpamaan tersebut banyak miripnya gitu aja. Sayang gitu. ini poin pentingnya buat Mane Mega Suara, kewaspadaan menyimpan sertifikat tanah berarti Pak ya. Hati-hati Pak, ada teman kita aja golar-goler di rumah. Manggil sertifikat, teman kita datang. Akan lagi kamar mandi. Dia masukin sini. Sayang, ada CCTV di ruangan tersebut, ada Pak. Jadi yang dia pergi aja buat sertifikat orang. Nah, karena dia ada kebutuhan dari, wah iya saya diduitkan ya. Kan di benaknya itu kan penjahat. Dan itu yang sudah menjadi contoh kasus Nirina Jubir itu. Itu aja. Bantunya bisa ngebalik-balikin. Jadi nama dia kan sertifikatnya. Padahal itu orang itu dipercaya. Meninggal dunia si ibunya, kan repot. Saya beli dari saya dikasih kan gitu. Akhirnya, dan pihak bank pun tidak bisa memverifikasi sedetil itu Pak ya. Ke BPN pun ya, dia di bawah sama dia pengecekan. Sebelum dilakukan jual beli, sertifikat tersebut dicek. Benar, sertifikat itu adalah atas nama Kustiawan. M nomor sekian. Ada di dalam di data di kami itu ada di database buku tanah. Ulang kembali dicek. Ujian akta jual beli dari A ke si B kan gitu. Nanti balik lagi ke kita kan, balik nama. Kan kita tidak tahu bahwa itu ada tiket. Apalagi sudah beberapa tangan Pak ya. Iya. Itu semoga di Kuningan tidak ada lah, dan itu menjadi kewaspadaan buat kita semua. Hati-hati menyimpan sertifikat tanah yang asli. Ya. Selanjutnya nih dari Ibu Sri di Kalimanggis nih. Siapa aja yang wajib hadir dalam pengukuran tanah objek PTSL? Sudah dijawab tadi Pak ya, bahwa semua harus hadir. Nah ini saya beberapa hal yang juga mungkin mewakili dari Mania Mega Suara. Ini cara mengukur tanah Pak. Kalau yang bidang tanahnya datar kan enak nih. Tapi bagaimana dengan mengukur tanah yang miring nih Pak? Itu
seperti apa? Dan mungkin di setiap desa pun ada seperti kasus seperti itu ya, Pak Budi, Bang? Iya. Baik, ini kan lebih ke teknis pengukuran barangnya, tapi memang Berikan gambaran lah. betul, sedikit gambaran bahwa kemiringan pun kalau dulu alat ukur itu teodolit ya, ada herring namanya herring. Jadi kemiringan bidang tanah pun tetap kita tembak, kita ukur, sehingga untuk memperoleh luasan yang pasti terhadap bidang tanah yang kita ukur itu, ketika medannya memang tidak datar atau miring, yang penting patok-patok tanda batas itu sudah terpasang. Kita ada Kapakus kalau kita waktu Tasimeter. kuliah ya kan, dikasih, oh ini heringnya sudutnya seperti Pemiringannya sekian. Pemiringan dapat itu tetap kita catat dan ada dalam catatan pada saat pengukuran, sehingga hasil yang kita keluarkan berbentuk surat ukur pun itu hanya 0,04 kesalahan. ada ada rumusan. Ya, Memang itu bisa dipertanggungjawabkan karena memang sudah sesuai ketentuan yang berlaku.